Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di surah yang terakhir dari juz amma dan sekaligus surah terakhir dari Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Langsung saja, qala Allahu azza wa jalla, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dari atau aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kata Syekh, wa huwa Allahu azza wa jalla. Rabbun nas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Rabbun nas wa ghairuhum. Tapi Allah itu bukan cuman Rabbnya manusia. Allah Rabbnya manusia dan Rabbnya selain manusia. Allah juga Rabbul malaika, Allah juga Rabbul jin, Allah juga Rabbul hayawan, Allah juga Rabbus samawat wal ard dan yang lainnya. Ya, semuanya adalah marbub, diciptakan, diatur dan dikuasai, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kata beliau, Rabbun nas wa Rabbul malaikah wa Rabbul jin wa Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbus syamsi wa Rabbul qamar wa Rabbu kulli syai'. Allah itu Rabbnya langit, bumi, Rabbnya matahari, Rabbnya bulan, ya, Rabbnya bintang dan Rabbnya segala sesuatu. Lakin lil munasabah khassan nas. Tapi karena memang di sini yang sedang dibahas adalah manusia, maka untuk kecocokan, untuk keselarasan, maka Allah di sini hanya menyebutkan Rabbun nas. Ya, hanya untuk mencocoki saja, bukan untuk membatasi. Allah itu hanya Rabbun nas. Sama seperti ketika kita menafsirkan surah Al-Fatihah, Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Allah itu adalah Malik, penguasa di hari kiamat. Apakah itu mengkhususkan Allah itu hanya memiliki kekuasaan pada hari kiamat saja? Sedangkan sekarang ini ketika di dunia Allah tidak punya kekuasaan. Allah Malikud dunya, Allah juga yang menguasai di dunia ini. Tapi ketika dikhususkan penyebutan Maliki yaumiddin, itu pasti ada alasannya. Kenapa kok cuman disebutkan Allah penguasa di hari kiamat? Di antaranya pernah kita sampaikan bahwa Allah Maliki yaumiddin karena di hari kiamat tersebut semua kekuasaan makhluk, ya, semua kekuasaan makhluk, raja-raja yang berkuasa atau mungkin orang-orang kaya yang punya kekuasaan, kedudukan, jabatan, itu semua pada hari kiamat masih ada atau enggak? Sudah enggak ada kekuasaan mereka.
Dan sebagian orang di dunia ini, mereka masih menganggap bahwa ada yang punya kekuasaan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, sehingga kekuasaan Allah bagi dia nggak nampak di dunia ini. Nah, baru ketika hari kiamat semua manusia mengakui kekuasaan Allah. Semua manusia akhirnya tunduk dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan di hari kiamat, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan kepada semua manusia, semua makhluk, milik siapakah kekuasaan di hari ini? Lillahi al-wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, maka sekali lagi penyebutan Rabbun Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ini bukan pembatasan, tapi lil munasabah, untuk kesesuaian atau keselarasan dengan apa yang dibahas. Kemudian Rabb, di sini nanti dibedakan antara Rabb dengan ilah. Ya, di ayat yang ketiga Allah mengatakan ilahin nas, Rabbun nas, birabbin nas, dan ilahin nas. Rabb sama ilah. Di sini dibedakan antara Rabb dengan ilah. Rabb sering kita sampaikan maknanya adalah al-khaliq, apalagi al-mudabbir, malik, ya al-malik. Ya, Rabb itu artinya yang menciptakan, al-malik yang menguasai atau memiliki, dan al-mudabbir yang mengatur. Ya. Nah, dari sinilah muncul tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, ya, dan termasuk di dalamnya menghidupkan dan mematikan, ya, memberi rizki dan yang lainnya. Sedangkan ilah artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Kemudian ayat yang kedua, malikin nas, ya, malikin nas ay al-malik alladzi lahu sultatul ulya fin nas. Di sini berarti disebutkan setelah penyebutan yang umum. Padahal malik itu juga bagian dari Rabb. Ya, maka di sini dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah disebutkan yang umum. Seperti firman Allah, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun. Nah, ini umum. Warruh, siapa? Jibril. Apakah Jibril bukan termasuk malaikat? Enggak. Jibril dikhususkan. Sama di sini, Malik itu sebenarnya masuk ke Rabb, tapi dikhususkan sama Allah Azza wa Jalla karena ada kepentingan, karena ada hal penting yang ditekankan oleh Allah di situ. Malikin nas, kata beliau, ay al-malik alladzi lahu sultatul ulya fin nas, yaitu raja, penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi pada manusia. Nah, kita ini di dunia sekarang ada tingkatan-tingkatan kekuasaan. Ya, kita di atas kita ada yang menguasai kita. Nah, yang menguasai kita ini dia dikuasai juga terus sampai atas, sampai akhirnya membentuk seperti piramid. Ada yang menguasai, ada yang menguasai, ada yang menguasai. Namun semua kekuasaan-kekuasaan tersebut itu bukan kekuasaan yang mutlak. Bahkan kita sebagai makhluk yang memiliki kekuasaan atas diri kita sendiri, ya, atas mata kita, atas telinga kita, atas mulut kita, itu yang berkuasa siapa? Kita kan? Tapi itu pun kita nggak punya kekuasaan secara mutlak. Coba kalau tubuh kita sakit misalnya, apakah kita bisa memerintahkan tubuh kita untuk tidak sakit? Hah? Nggak bisa. Padahal yang punya tubuh siapa? Kita yang menguasai tubuh ini. Ketika mungkin usia sudah semakin tua, tubuh kita akhirnya semakin keriput, rambut kita semakin beruban. Apakah bisa kita memerintahkan tubuh untuk stop penuaan? Ya, ojo tuwek-tuwek. Nggak bisa, padahal kita yang memiliki tubuh itu. Ya, maksudnya kita yang menguasai tubuh tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan yang paling tinggi, yang semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mungkin juga pernah kita sampaikan.
kita punya rumah ada SHM, kita punya motor ada BPKB. Di situ ditulis pemiliknya adalah kita. Ya, SHM atas nama kita, BPKB atas nama kita. Betul, kita diberi kekuasaan di situ. Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan Allah cabut dari siapapun yang Dia kehendaki. Namun, meskipun kita yang menguasai rumah itu, kita yang menjadi tuan atas motor, mobil yang kita miliki itu, tapi ternyata kita nggak punya kekuasaan penuh atasnya. Buktinya ketika rumah bocor misalnya, kita nggak bisa memerintahkan rumah untuk tunduk kepada kita agar nggak bocor. Ketika mungkin catnya sudah ngelupas, kita nggak bisa memerintahkan dia untuk bagus lagi. Motor juga gitu, mogok. Kita nggak bisa memerintahkan dia untuk nggak mogok. Padahal kita yang menjadi tuannya, kita yang menjadi pemiliknya. Tapi demikian kekuasaan manusia itu kekuasaan yang tidak sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memerintahkan sesuatu, maka makhluk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah firmankan misalnya dalam surah Hud, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ketika Allah perintahkan langit dan bumi, wahai langit, turunkan air yang ada padamu. Wahai bumi, keluarkan air yang ada padamu, yakni ketika banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka langit dan bumi tunduk apa enggak? Tunduk. Karena Allah pemilik yang sebenarnya. Ya, maka di sini Malikin Nas, Allah yang punya as-sultatul ulya finnas, yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi bagi manusia. Wat tasarruful kamil huwallahu azza wa jalla. Dan yang punya tasarruf, yakni pengaturan, ya, yang mengatur secara sempurna manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin supaya kita sehat, namun ternyata Allah yang punya kuasa atas kita menginginkan kita sakit. Ya, maka tubuh kita ikut mana? Kita pingin sehat, Allah pingin sakit. Nah, tubuh kita melok yang mana? Melok Allah Subhanahu wa taala, karena Dia penguasa kita yang paling tinggi. Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau, Allah Azza wa Jalla mengatakan ilahin nas. Ya, ilahin nas ay ma'luhuhum wa ma'buduhum. Ya, ma'luh dan ma'bud, yang diibadahi dan yang disembah. Allah itu sesembahannya manusia. Fal ma'budu haqqan alladhi ta'allahul qulub wa tuhibbuhu, atau tu'allihuhul qulub wa tuhibbuhu wa tu'azzimuhu huwallahu azza wa jalla. Maka sesembahan yang hak, ya, sesembahan yang sebenarnya, yang mana hati kita menyembah kepadanya, hati kita mencintainya, hati kita mengagungkannya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, di dunia ini ada banyak ilahin nas, ada banyak sesembahan-sesembahan manusia. Ya, kullu qaumin lahum ma'budun. Semua kaum memiliki sesembahannya masing-masing. Ya, orang Islam memiliki sesembahannya Allah Azza wa Jalla. Orang Nasara punya sesembahannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian orang-orang Hindu atau bahkan orang ateis sendiri itu juga punya ilah. Orang ateis yang katanya nggak beragama, maka kita katakan mereka juga punya ma'bud, punya ilah. Apa ilah mereka? Hawa nafsunya, ya, dirinya sendiri, akalnya, logikanya, itu yang menjadi ilahnya mereka. Maka nggak mungkin ada seseorang yang tidak memiliki ilah. Setiap orang pasti memiliki ilah. Namun semua ilah-ilah, semua ma'bud, sesembahan-sesembahan yang ada, itu semua sesembahan batil, sesembahan yang tidak boleh kita yakini itu adalah sesembahan yang hak.
Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil, kata Allah dalam surah Al-Hajj, dan juga disebutkan juga dalam surah Luqman. Yang demikian itu karena Allah sesembahan yang hak, dan apa yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Nah, kita sampaikan menggabungkan dua hal. Kita mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan kita mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan ini, jamaah. Enggak boleh kita hanya menyembah kepada Allah saja. Wis, pokoknya aku nyembah Allah. Ya, yang penting saya nyembah Allah. Adapun sesembahan selain Allah, ya saya enggak nyembah mereka, tapi saya enggak menyalahkan mereka. Ya kan, enggak menganggap mereka ini sesembahan yang batil. Enggak. Saya cuman tidak menyembah mereka. Saya hanya menyembah Allah. Sah enggak keimanannya, tauhidnya? Tidak sah. Dia harus meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah, mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap taghut, apa-apa yang disembah selain Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan tali Allah yang kuat. Ini yang juga pernah kita bahas. Kalau ada orang Nasara mengatakan kepada Anda bahwa Anda ini, wahai umat Islam, Anda ini adalah orang-orang kafir, Anda setuju atau tidak dengan statement itu? Setuju, tapi ada lanjutannya. Jangan ngangguk-ngangguk tok. Kalau ngangguk-ngangguk tok berarti sama kayak mereka. Ya, iya. Berarti sama kafirnya juga, enggak. Anda boleh setuju dan boleh tidak. Kalau Anda tidak setuju, katakan, enggak, saya bukan kafir. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tidak setuju, jangan titik. Tapi kalau Anda setuju, jangan titik. Tapi katakan, iya, saya kafir terhadap apa yang kau sembah. Ya, kau nyembah apa? Saya nyembah Yesus. Ah, itu, saya kafir terhadap sesembahanmu itu. Bukan kafir terhadap Nabi Isa-nya, jangan. Kafir beneran kalau kafir terhadap Nabi Isa. Tapi maksudnya kufur terhadap keyakinan Nabi Isa itu adalah anak Allah, keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, ya, keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah sesembahan. Nah, itu yang kita ingkari, itu kita kufuri. Ya, cuman jangan ditonjolkan sisi kekufurannya. Yang ditonjolkan adalah sisi keimanan. Sehingga antum kalau ditanya sama orang, antum mukmin atau kafir? Nah, yang mukminnya jangan bilang saya kafir, ya, terhadap semua sesembahan selain Allah. Enggak, yang ditonjolkan yang mukminnya. Tapi harus ada kekufuran ini. Kemudian ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata beliau, al-waswas, qala al-ulama, innaha masdar yuradu bihi ismul fa'il ay al-mausus. Al-waswas kalau dalam segi bahasa Arab itu bentuknya masdar, tapi yang diinginkan adalah isim maf'ul, yaitu mausus, yang dibisikkan, ya, yang dibisikkan. Wal waswasah, adapun yang dimaksud dengan bisikan, hiya ma yulqa fil qalbi minal afkar wal auham wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Yang dimaksud dengan al waswasah, bisikan, yaitu apa-apa yang dilemparkan ke dalam hati manusia, ya, apa-apa yang terlempar ke dalam hati manusia dari pikiran-pikiran, atau dari dugaan-dugaan yang tidak benar, atau dari khayalan-khayalan yang la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Itu yang disebut dengan al-waswasah, atau ya kalau diterjemahkan bisikan-bisikan dari syaitan, sehingga kita berpikir apa-apa yang enggak ada hakikatnya. Khayal-khayal, kepikiran-kepikiran yang
yang nggak mungkin gitu, ya, kepikiran-kepikiran yang nggak mungkin, yang khayal. Ada orang-orang yang memang terganggu dengan demikian. Dia dibisikkan oleh syaitan sehingga dia terfikirkan sesuatu yang jauh sekali dari realita, yang nggak mungkin dari realita. Ya, ada seorang, ya, kita dapati dia ini nggak keluar rumah. Kenapa kok nggak keluar rumah? Ya, iya, saya kalau keluar rumah ini takut nanti ada orang yang nyuting saya, kemudian saya diviralkan, kata dia. Duh, kok inti ki sopo? Kau ini siapa? Sampai akhirnya ketika dia keluar ngelihat ada orang pegang HP saja, itu dia sudah kepikiran, oh cocok ngerekam mana ini? Iya, nanti anak diviralkan itu. Kenal saja ndak kok. Sampai kepikiran-kepikiran demikian. Ya, kita nggak mengatakan orangnya ini dusta, orangnya ini mengada-ngada. Memang benar-benar dia ketakutan seperti itu. Dia benar-benar berpikir dengan pemikiran yang kalau dari sisi kita itu nggak masuk akal. Tapi dia merasakan ketakutan seperti itu. Ini was-was dari asyaiton yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Adapun al-khannas, kata beliau, alladzi yakhnusu wa yanhazimu wa yuwalli wa yudbiru 'inda dzikrillahi azza wa jalla wa huwa syaitan. Adapun al-khannas adalah makhluk yang lari, membelakangi, ya, ketika manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengganggu manusia itu maksudnya adalah asyaiton. Ya, al-khannas maknanya adalah asyaiton. Walihada idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'ut ta'dzin. Sehingga ketika diseru untuk sholat, ya, manusia ketika diseru untuk sholat, maka syaitan akan lari, ya, akan lari bergegas, dan dia memiliki duratun. Ya, duratun ini, ya, mohon maaf, kentut, ya, punya kentut, ya, sehingga dia meninggalkan kentut. Orang yang kena itu, maka dia tidak mendengar adzan tersebut. Ini hadis dari Nabi SAW, disebutkan di footnote, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini potongan hadis dari Nabi. Ya, syaitan lahu duratun, setan itu memiliki kentut yang hatta la yasma'a at-ta'dzin, sehingga orang yang mendengarnya itu tidak mendengar adzan. Fa idza qudiyan nida aqbala hatta idza thuwiba lis-salati adbar. Ketika adzan sudah selesai, maka setannya balik lagi. Ya, setannya balik lagi. Ya, mungkin kalau dalam kondisi tidur dinina bubukkan lagi. Kalau sudah selesai adzan dipuk-puk lagi, ya kan? Ketika thuwiba lis-shalah, ketika diseru iqamah, yakni ditegakkan salat, adbar, dia kabur lagi setan itu. Hatta idza qudiyat tathwib aqbala. Sampai ketika selesai iqamah, dia kembali lagi hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, sehingga orang tersebut didatangi lagi sama syaitan, dan oleh syaitan diingatkan di dalam diri orang tersebut, uzkur kada, ya, ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Lima lam yakun, ya, mengingat sesuatu yang enggak terjadi. Coba khoyal gitu, rungun aku rabi ambek fulan yo. Ya, tahu gitu saya kemarin gini, tahu gitu begini, mengingatkan apa-apa yang lam yakun, yang tidak terjadi. Hatta yadhillar rajulu la yadri kam shalla. Sampai kalaupun orang itu salat, ya, dia mendengar adzan kemudian dia salat, ketika salat diganggu sama syaitan, disuruh ingat ini, ingat ini, ingat ini, meskipun dia gerakannya salat, namun tetap dia tidak ingat sudah berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Nah, sering kan? Ya, sering. Nggak ngerti sudah berapa rakaat yang sudah dia kerjakan, apakah 3 atau 4, bahkan sama sekali blank sudah. Ya, wis piro ki salate ini. Walihada jaa fil athar, oleh karenanya datang dalam sebuah athar, idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan. Ya, apabila
bisikan-bisikan syaitan itu, gangguan-gangguan syaitan itu sudah semakin terasa, maka bersegeralah untuk adzan. Artinya bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Wal ghilan hiya syayatin allati tatakhayyal lil musafir fi safarihi ka'annaha asya'un muhawwalah. Adapun al-ghilan adalah setan yang sering menghayalkan kepada musafir dalam safarnya seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi dia atau sesuatu yang menakutkan dia dalam safarnya itu. Dihayalkan. Ketika safar itu dikhayal-khayalkan ada hal-hal yang membuat dia takut di dalam safarnya. Au aduin, atau dikhayalkan ada musuh yang akan menyerang dia. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengannya. Fa idza kabbarul insan insarafat. Nah, ketika seorang bertakbir Allahu Akbar, maka al-ghilan, setan tadi, dia akan ngacir pergi. Wa qauluhu minal jinnati wan nas, dan ayat yang terakhir dari jin dan manusia. Ai annal wasawis takunu minal jin wa takunu min bani Adam. Bisikan-bisikan itu bisa berasal dari jin dan bisa berasal dari manusia, karena syaitan itu dari golongan jin dan manusia. Wa kadzalika, dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Nah, maka bisikan bisa dari jin dan bisa dari Bani Adam, dari manusia. Amma waswasatul jin fadhahirun li'annahu yajri min ibni Adam majrad dam. Adapun bisikannya jin, maka itu sangat jelas sekali. Karena jin ini, setan dari kalangan jin ini mengalir di aliran darah manusia, ya, mengalir di peredaran aliran darah manusia. Amma waswasatu bani Adam, adapun bisikan-bisikan manusia, fama aktsarul ladzina ya'tuna ilal insan yuhuna ilaihi bisyarr wa yuzayyinunahu fi qalbihi hatta ya'khudha hadzal kalam bilubbihi wa yansarifu ilaihi. Adapun bisikan-bisikan manusia, kata beliau, maka betapa banyaknya orang-orang yang berbicara di hadapan manusia, atau dia ngomong kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang buruk, namun dihiasi sama dia dengan retorikanya yang indah, sehingga masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya, akan mengambil ucapan tersebut dan akan menjadikannya sebagai pegangannya. Ya, diambil ucapan itu dan dia pun berpaling gara-gara ucapan tersebut. Ya, terutama orang-orang yang memang memiliki keindahan-keindahan retorika. Ya, di situ dia menyelipkan syubhat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, ya, atau motivator-motivator yang memang memiliki kecakapan dalam berbicara. Ya, itu orang-orang pulang dari acara seminar-seminar motivator, berubah nggak dia? Berubah dia. Iya, kalau motivasinya bagus-bagus. Nah, kalau motivasinya adalah ngawur-ngawur, perkara-perkara yang ada kesyirikannya, ada kemaksiatannya, ya, maka itu termasuk juga al-wasawis, bisikan-bisikan juga masuk dalam ayat ini. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, betul, kita kalau mendengarkan manusia lewat kuping, tapi dari telinga ini menancap ke dalam hati. Sehingga hakikatnya manusia yang berbicara itu juga bisikan di dalam hati, bisikan ke dalam hati. Karena dari telinga sampai ke hati. Hadhihi suwar ats-tsalath, al-ikhlas wal falaq wan nas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih nafatha fi kaffihi wa masaha bidzalika wajha wa mastata'a min badanihi. 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, adalah 3 surat yang Nabi SAW
ketika beranjak ke tempat tidur beliau, maka beliau membacanya kemudian meniupkan ke telapak tangannya, kemudian beliau usapkan wajah beliau dan diusapkan ke badan beliau yang mampu dijangkau oleh tubuh, yang mampu dijangkau oleh tangan. Wa rubbama qara'aha khalfas salawatil khams, dan juga terkadang Nabi membaca 3 surat ini di salat-salat yang 5 waktu. Ya, fayan bagi lil insan an yataharra as-sunnah, maka hendaklah seorang itu dia berusaha untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan kebiasaan-kebiasaan Nabi tersebut fi tilawatiha, dalam membaca 3 surat ini. Ya, bagaimana tuntunan Nabi SAW, kapan Nabi hobinya membaca 3 surat ini, kita ikuti. Fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya. Kama warada anin Nabi SAW, sebagaimana yang memang sahih dari Nabi SAW. Ya, maka boleh bagi kita untuk mengkhususkan membaca 1 surat di momen-momen tertentu, digabung dengan surat ini dan dibaca sekian kali. Kalau memang ada apanya, ada dalil, contoh dari Nabi SAW. Bukan kemudian orang dengan seenaknya bikin urutan-urutan wirid sendiri. Ya, bahkan sampai ada yang seperti dokter. Ente punya masalah apa? Akeh utang. Oh ya, baca surat ini sekian kali. Ya, digabung dengan surat ini sekian kali. Dibaca di waktu pagi sekian kali, di waktu petang sekian kali, ya. Enggak tahu sudah selesai makan atau sebelum makan, wallahu a'lam. Wis kayak dokter. Ada orang-orang yang memang praktek kayak gitu. Dibaca sih. Ente punya masalah apa? Oh, ente punya masalah sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit perut. Oh, kalau sakit perut baca ini. Ya, ini dibaca sekian kali di waktu pagi, ya, sebelum makan, ya. Minum dulu atau apa dan lain sebagainya. Ini bid'ah dalam agama. Jangan kemudian mengatakan, oh mosok baca Al-Quran bid'ah. Enggak. Baca Al-Qurannya enggak bid'ah. Yang bid'ah apa ya? Menyelisihi sunnahnya. Nabi SAW meninggalkan bacaan yang kau baca tadi. Apakah Nabi membaca seperti itu? Enggak. Kenapa ditinggalkan sama Nabi? Padahal Nabi SAW mampu untuk melakukannya. Dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Ini yang disebut dengan sunnah apa? Nabi mampu, punya motivasi, namun dan tidak ada yang menghalangi, tapi nggak dikerjakan sama Nabi. Sunnah tarkiyah. Nah, ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Wa bihadza nakhtimu akhir juz'in minal Qur'an wa huwa juz'un naba. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kata beliau, maka dengan ini kita selesai dari akhir bagian Al-Qur'an, yaitu juz an-naba, juz amma. Nah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai sudah pembahasan tafsir juz amma. Gak pas berarti. Banyak waktunya. Ya memang sudah kita perkirakan sih, karena tafsirnya cuma pendek surah An-Nas ini. Setelah kita cek di internet, tafsir juz 29 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu nggak ada. Ya, nggak ada itu bisa jadi karena yang versi PDF-nya tidak di PDF-kan, adanya cuma versi cetak, atau memang masih dalam proses. Karena kita tahu tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu bukan tafsir yang ditulis sama beliau, tapi itu adalah kumpulan apa? Kumpulan ceramah beliau, ya, kajian-kajian beliau yang kemudian dibukukan oleh para murid-murid beliau setelahnya. Ya, jadi kebanyakan memang karya-karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tidak murni tulisan tangan beliau yang kemudian dicetak, enggak. Tapi itu adalah kajian-kajian beliau, rekaman-rekaman beliau yang kemudian ditafrigh, apa istilahnya ya? Ada istilahnya itu? Transkrip. Ditranskrip dari suara menjadi tulisan. Ya, ditranskrip menjadi kitab. Ya. Apalagi sekarang ada teknologi ini ya.
Ada teknologi AI. Jadi tinggal nyetel sudah keluar tulisannya. Ya, kalau dulu didengarkan satu-satu. Tapi wallahu a'lam, sehingga kalau mau dilanjutkan lagi, ana menyarankan tafsir surah Al-Kahfi. Nah, kalau itu sudah ada cetakannya. Tafsir surat Al-Kahfi sudah dicetak. Ya, dan sudah ada PDF-nya. Tafsir surah Al-Kahfi. Kenapa ini kita pilih? Karena motivasi kita ketika membaca tafsir juz amma, ketika membahas tafsir juz amma, motivasi kita adalah karena ayat-ayat atau surat-surat di dalam juz amma adalah surat-surat yang familiar, yang sering kita baca, yang sehari-hari kita dengarkan atau sehari-hari kita hafalkan, kita baca. Sehingga kita harus mengetahui apa maknanya, apa kandungannya. Nah, demikian juga surat Al-Kahfi ini juga termasuk di antara surat yang sering kita baca, ya, terutama ketika hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi ini. Ya, Pak. Atau juz 29, tetap juz 29 tapi pakai kitab tafsir yang lain. Seperti tafsir gurunya Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di misalnya. Atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Al-Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Adwaul Bayan. Ya terserah. Ya apa takmirnya? Pakai tafsir As-Sa'di. Nah, ini takmirnya baru. Ya, Pak, juz 29 apa tafsir Al-Kahfi? Kalau juz 29 nggak pakai Syekh Utsaimin, pakai tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, Bapak. Surat Al-Kahfi aja. Baik. Dan insyaallah kita melanjutkan di surat Al-Kahfi. Dan sebelum kita membaca tafsir surah Al-Kahfi, kita sampaikan terlebih dahulu tentang fadlu suratil Kahfi, tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, surat Al-Kahfi keutamaannya adalah barang siapa yang membacanya maka dia dijaga dari gangguan ad-dajjal, dari fitnah ad-dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah ad-dajjal. Ini salah satu cara untuk membentengi diri dari fitnah ad-dajjal. Karena secara asal kata Nabi, man sami'a bi khurujid dajjal falyan'a minhu mastata'. Barang siapa yang mendengar tentang kemunculan dajjal, maka hendaklah dia pergi semampu dia. Ya, maka dajjal ini akan datang ke semua tempat kecuali Makkah dan Madinah. Termasuk di Sasak sini. Iya. Jadi kalau nanti mendengar ada selentingan isu Dajjal datang, Dajjal sudah datang, Dajjal yang besar ya, bukan Dajjal yang kecil. Ya, Dajjal yang besar, yang akwar kata Nabi, yang matanya buta sebelah. Ketika mendengar ada selentingan, jangan malah fudul, jangan malah pingin tahu sing ngisi Dajjal itu, pinur aku. Ya kan, kok selama ini kita disuruh sama Nabi berlindung dari Dajjal di setiap akhir sholat. Yang wa min syarri fitnatil masihid dajjal, pingin weruh aku. Ya apa rupane, ya. Tahu tak jak debat sama anak. Oh, masya. Ya, anak ini sudah mateng akidahnya, manhajnya, ngajinya luar biasa. Ya, karena kata Nabi SAW, seorang yahsabuhu annahu mu'min, dia mengira bahwasanya dia ini imannya kuat, ya, maka dia bertemu dengan Dajjal, nggak lama kemudian yatba'uhu, dia langsung mengikuti Dajjal lima yara minasyubuhat, atas apa yang dia lihat dari syubhat-syubhatnya Dajjal itu. Maka sama Nabi disuruh pergi, wis gak usah fudul. Nah, maka termasuk di antara hal yang membentengi kita dari Dajjal, kalau qadarullah ketemu,
itu adalah membaca atau kita menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ini insya Allah akan menguatkan ini, meskipun tetap semuanya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah cara itu menguatkan kita dari fitnahnya Dajjal. Ya, menguatkan kita dari fitnahnya Ad-Dajjal. Dan juga bukan cuma baca saja, tapi membaca 10 ayat dan memahami maknanya. Apalagi selain itu yang bisa membentengi seorang dari fitnah Dajjal? Selain menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, apalagi selain itu? Apa itu? Ya, doa di tasyahud akhir. Wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Apalagi? Tadi sudah ana singgung. Naam, pergi Mekah dan Madinah nggak iso. Ya, nggak bisa. Ya, menetap di Mekah dan Madinah karena 2 kota ini tidak akan dimasuki oleh Ad-Dajjal. Kemudian yang keempat, kata para ulama, yaitu dengan cara kita mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Belajar tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Kenapa kok itu bisa membentengi kita dari Dajjal? Nah, karena Ad-Dajjal itu mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai Tuhan. Sehingga kita kalau belajar asma wa sifat, kita bisa tahu perbedaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Dajjal. Ya, gak usah dibedakan, kita sudah tahu bedanya Allah sama Dajjal. Oh enggak, Nabi saja mengatakan Annad Dajjal akwar wa inna rabbakum laisa bi'akwar. Dajjal itu akwar, buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Tuh, Nabi SAW di sini mengkomparasikan antara Dajjal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang syubhatnya luar biasa. Kemudian keutamaan berikutnya dari surat Al-Kahfi, kata Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya di antara 2 Jumat, yakni Jumat ini dan Jumat berikutnya. Diberikan cahaya maknanya adalah Allah akan bimbing dia untuk senantiasa melakukan al-khair, perbuatan-perbuatan baik. Allah Azza wa Jalla akan mencegah dia ya dari perbuatan-perbuatan buruk. Allah bukakan kepadanya pintu-pintu hidayah yang lain dan semakna dengannya. Ya, maka ini sunnah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu sunnah yang ditetapkan oleh para ulama, dan hadis-hadisnya juga disahihkan oleh para ulama. Ya, hadis-hadisnya disahihkan oleh para ulama. Di antaranya ahli hadis di zaman ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga ahli hadis yang masih hidup sampai sekarang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya, bapaknya siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, maka tidak usah menghiraukan orang-orang yang mendhaifkan hadis tentang membaca surat Al-Kahfi berpegangan dengan pendapat seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ini banyak memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Ya, dan beliau juga diperingatkan atau ditahdzir oleh seorang ulama ahli sunnah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ini memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibongkar oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Maka bagaimana bisa kemudian pendapatnya bahwa surat hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dhaif, pendapatnya dia dijadikan pegangan, kemudian mengalahkan pendapat-pendapat para masyayikh yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana keilmuan hadisnya, seperti Syekh Albani atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, maka termasuk tetap di antara sunnah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dan tidak usah menghiraukan fatwa-fatwa yang tidak jelas dari sebagian oknum-oknum. Dan hadis-hadis yang lain semisal sama konteksnya, di antara keutamaan surat Al-Kahfi dilindungi dari Dajjal dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
pembahasan berikutnya tentang sebab nuzulnya surat Al-Kahfi. Sebab nuzulnya surat Al-Kahfi. Sebab turunnya surat Al-Kahfi ini ada kisahnya panjang. Nggak tahu ini kurang berapa menit? 5 menit. Ya. 7 menit. Panjang segini. Ya apa? Ya tidak apa-apa, sebagian kita singkat sajalah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau langsung kita baca saja. Nggak, mungkin kita terjemahkan langsung. Orang-orang Quraisy mereka mengirim 2 orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr ibnul Harith. Ya, 2 orang ini, 2 orang Quraisy diutus oleh orang-orang Quraisy menuju Yathrib, Madinah, untuk bertemu dengan rahib-rahib Yahudi. Ya, pendeta-pendeta Yahudi. Apa tujuannya? Karena pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi, mereka lah yang memiliki ilmu tentang nubuah, ilmu tentang kenabian. Sedangkan mereka orang-orang Arab nggak punya ilmu tentang ciri-ciri nabi. Nabi itu cirinya ya apa sih? Orang-orang Arab nggak tahu. Yang tahu orang-orang apa? Yahudi, Bani Israel. Karena mereka sering diturunkan nabi kepada mereka, sehingga mereka tahu ciri-cirinya nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga sudah diberitakan di dalam kitab Taurat mereka. Maka mereka tahu ciri-ciri nabi tersebut. Maka mereka 2 orang ini berangkat ke Yathrib untuk bertanya tentang ciri-ciri nabi. Karena di kota Mekah sedang ada orang yang mengaku nabi. Maka kemudian kata 2 orang ini, innakum ahlut Taurah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paham tentang Taurat, wahai orang Yahudi. Qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hada. Kami datang ke sini, ke Madinah ini, untuk agar kalian mengabarkan kepada kami tentang sahabat kami. Tuh, Nabi disebut sahabat. Ini pernah kita bahas. Sahabat dalam artian apa? Syar'i, urf atau lughah. Sahabat secara apa? Urf. Ya, kalau nggak urf lughah, nggak mungkin syar'i. Secara bahasa, sahabat secara bahasa adalah orang-orang yang hidup di sekitar Nabi SAW, mukmin ataupun kafir. Ya, sahabat secara bahasa. Dalilnya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, Allah menyebut Nabi sebagai sahibnya orang-orang musyrikin. Maksudnya sahib di sini sahib sahabat secara lugha, secara bahasa. Qal faqalat lahum saluhu an thalathin na'murukum bihinna fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursal wa illam yaf'al farrajulu mutaqawwil. Kata orang Yahudi, tanyakan kepada dia tentang 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka berarti dia adalah nabi yang diutus. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia rajulun mutaqawwil. Dia cuma orang yang ngaku-ngaku saja sebagai nabi. Kemudian apa pertanyaannya? Saluhu an fityah dhahabu fid dahril awal ma kana min amrihim. Tanyakan kepada dia tentang sekelompok pemuda yang pergi di pagi hari. Bagaimana perkara mereka? Bagaimana kisah mereka? Ini pertanyaan umum ya. Apa maksudnya pemuda pergi di pagi hari? Nggak spesifik itu loh pertanyaannya. Memang sengaja pertanyaan-pertanyaan yang umum supaya yang jebak Nabi SAW untuk menggagalkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, bertanya dengan pertanyaan yang umum. Pemuda yang pergi di pagi hari. Ya kan? Banyak pemuda pergi di pagi hari. Kemudian pertanyaan kedua. Fa innahum qad kana lahum sya'nun ajib, karena sesungguhnya pemuda-pemuda tersebut itu ceritanya, kisahnya adalah kisah yang menakjubkan. Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha
dan tanyakan kepada dia tentang seseorang yang tawaf. Tawaf di sini artinya mengembara, mengelilingi dunia, yang sampai di bagian timur bumi dan sampai di bagian barat bumi. Wa ma kana naba'uhu, bagaimana beritanya tentang orang ini? Siapa yang dimaksud? Dzulqarnain. Dzulqarnain bukan Alexander ya. Ada orang-orang bilang Dzulqarnain adalah the great Alexander. Enggak, bukan, beda orang itu. Nanti ada pembahasannya. Enggak tahu wallahu a'lam kapan, itu di akhir-akhir surat Al-Kahfi kan? Iya. Wasaluhu 'anir ruh ma huwa, dan pertanyaan ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apa ruh itu? Nah, kalau ruh ini bukan surat Al-Kahfi, tapi surat Al-Isra. Ya, tentang wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu di surat Al-Isra. Tapi kalau Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, pemuda tadi, dan Dzulqarnain itu ada di surat Al-Kahfi. Kemudian mereka menjawab, mereka sudah mendapatkan tiga pertanyaan ini. Maka dua orang tadi, An-Nadhr ibnul Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, kembali ke kota Mekah. Kemudian faja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad akhbirna. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku. Fasa'aluhu amma amaruhum bihi. Setelah itu mereka bertanya tentang tiga pertanyaan tadi yang sudah mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu wa lam yastafni. Setelah ditanya, Nabi mengatakan, aku akan kabarkan, aku akan jawab pertanyaan kalian besok. Dan Nabi tidak mengucapkan istithna. Ya, istithna maksudnya pengecualian, insya Allah. Nabi tidak mengatakan insya Allah. Fansarafu anhu, maka mereka pun pergi, orang-orang Quraisy ini. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 laila la yuhadditsullahu lahu fi dzalika wahyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu 15 malam. 15 malam Allah tidak menurunkan wahyu sama sekali. Wis dijanjeni meneh, besok enggak turun wahyu. Besoknya lagi enggak turun wahyu, besoknya sampai 15 hari tidak turun wahyu sama sekali. Wala ya'tihi Jibril alaihi salatu wassalam, dan Jibril pun juga tidak datang kepada Nabi untuk ngasih bantuan apa kek ya. Ngilango dhisik ae atau apa, kabur dulu aja, jangan ketemu sama mereka. Enggak. Sudah blank sudah. Ya, Allah tidak menurunkan wahyu, Jibril juga tidak menolong. Hatta arjafa ahlu Makkah, sampai orang-orang Makkah wah, gegap gembita, senang. Mereka membuktikan bahwa Muhammad ini bukanlah nabi yang diutus. Wa qalu, mereka mengatakan, menyebarin isu, wa adana Muhammadun ghadan wal yauma 15 laila wa qad asbahna fiha wa la yukhbiruna bi syai'in amma sa'alnahu. Kata mereka, Muhammad menjanjikan kepada kita, katanya besok. Tapi sekarang sudah lewat 15 hari, Muhammad tidak mengabarkan apapun kepada kami. Wa hatta ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqfal wahyi anhu. Dan terhentinya wahyu, artinya tidak adanya wahyu yang turun kepada beliau, itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya, sampai akhirnya Jibril datang membawa surat Al-Kahfi sekaligus teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah engkau mengucapkan bahwasanya kau akan melakukan ini dan ini besok kecuali dengan ucapan insya Allah, apabila Allah menghendakinya. Nah, di sini pelajaran bahwa Nabi tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Nabi tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Kalaupun Nabi mau macak pura sok-sok tahu gitu. Oh, roh itu adalah ini dan ini. Ashabul Kahfi adalah begini. Kalau Nabi mau seperti itu bisa nggak? Bisa. Tapi demikian Nabi SAW tidak berani berbicara sesuatu kalau Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan wahyu tentang hal itu. Nah, ini sekelas Nabi saja tidak mau berbicara, padahal sudah kisinan apa di sini? Jangan kemaluan, bukan.
Keisinan apa keisinan? Ya karena malu, sudah dibicarakan sama orang-orang Quraisy kan? Ya kan, sudah ditunggu-tunggu jawabannya sama orang-orang Quraisy. Harusnya mau nggak mau, biar nggak malu, Nabi menjawab apa adanya, wis timbangi kau nak jawaban, timbangi izin. Kan orang sekarang kan gitu kan, timbangi izin mending jawab angger ae. Saya ketok pinter, ya kan, daripada nggak jawab, kembali ketok longor gitu. Ya kan, mending jawab angger wis gak apa-apa gitu. Nabi enggak. Kalau enggak turun wahyu, Nabi SAW tidak menjawabnya. Maka di sini juga bantahan kepada seorang dai yang pernah mengatakan bahwa Nabi itu berdakwah tanpa ilmu. Ya, ada seorang dai dari jamaah tabligh ya, yang ya suka main gitar sekarang ini, mantan rocker, pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah enggak pakai ilmu. Kenapa enggak pakai ilmu? Karena Al-Quran turun kepada beliau enggak langsung 30 juz. Beda sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa nunggu Taurat sempurna baru Nabi Musa berdakwah. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Al-Quran masih dalam proses turun, Nabi SAW sudah berdakwah. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang pemahaman Al-Qurannya masih belum sempurna, atau mungkin katakanlah masih belum bisa baca Al-Quran, maka boleh dia langsung berdakwah, karena Nabi berdakwah tanpa ilmu. Na'udzubillah. Ya betul, Nabi SAW menunggu wahyu. Beda sama jamaah tabligh, nggak punya ilmu tetap apa? Nekat berdakwah. Kalau Nabi nggak turun wahyu, Nabi SAW diam, tidak berbicara. Ya, itu sekelas Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.